Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kali ini saya ingin bicara tentang pengakuan iman. Nah, bagi Anda yang dibesarkan dalam tradisi gereja Pentakosta karismatik, mungkin pengakuan iman itu sesuatu yang agak asing bagi kita. Karena saya juga dibesarkan dalam tradisi Pentakosta karismatik, di mana dalam liturgi, dalam ibadah itu tidak dibacakan pengakuan iman. Tetapi saya juga belajar dari tradisi saudara-saudara saya dari denominasi Protestan, dari Katolik, ya kan, dari Ortodoks yang dalam liturgi ibadah mereka selalu dibacakan pengakuan iman ini. Nah, secara khusus pengakuan iman Nisea yang dirumuskan tahun 325 Masehi di kota Nisea. Nah, waktu itu sejarahnya gereja itu menghadapi munculnya bidat Arianisme, di mana bidat ini mengajarkan kemahlukan atau keterciptaan sang firman atau logos. Jadi yang namanya Arius ini, ya kan, pendiri bidat ini, pencetus ajaran ini, ia mengatakan kana waktun lam yakun fihi, ada waktu di mana firman itu tidak ada. Ada waktu di mana logos atau firman Allah itu diciptakan. Nah, gereja tentu menolak ajaran ini karena kitab suci jelas menyatakan bahwa NRK, sejak semula sang firman itu sudah ada. Ia kekal. Sebagaimana Allah itu kekal, maka firman-Nya yang satu di dalam wujud Allah itu juga kekal di dalam zat atau wujud Allah itu sendiri. Nah, kan itu gereja tegas mereaksi ajaran ini, kemudian merumuskan apa yang sejak semula sudah diajarkan dan dinyatakan dalam kitab suci. Jadi pengakuan iman Nisea yang itu dirumuskan dalam konsili Nisea itu bukan ciptaan gereja, tetapi gereja secara khusus bapak-bapak gereja saat itu hanya merumuskan saja apa yang sudah diyakini sejak semula yang termaktub dalam kitab suci baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, penting sekali Anda sebagai seorang Kristen itu kita mengerti pengakuan iman. Kenapa kita harus memahami? Ya karena dalam pengakuan iman itu kalau Anda membaca pengakuan iman Nisea, Anda bisa browsing di Google, Anda bisa cari di internet, Anda tulis pengakuan iman Nisea. Di sana akan muncul dan Anda bisa baca dari awal sampai akhir. Itu sudah merangkum seluruh ajaran Kristen. Jadi kalau Anda hafal, ya kan, isi pengakuan iman Nisea ini, Anda sudah mengerti inti dari ajaran kekristenan. Karena itu saya katakan kenapa pengakuan iman Nisea itu begitu penting. Karena itu merangkum seluruh ajaran Kristen. Jangan sampai Anda mengaku diri sebagai Kristen, tetapi Anda tidak tahu Kristen itu apa ya? Intisari ajarannya itu apa ya? Sehingga kemudian Anda mudah dipengaruhi oleh ragam ajaran-ajaran di luar sana. Oleh rupa-rupa angin pengajaran yang berupaya meraki atau kemudian mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kitab suci. Karena Anda tidak mengerti. Anda tidak tahu apa saja ajaran iman Kristen. Nah, dalam pengakuan iman itu ditulis intisari ajaran iman Kristen sehingga kita mengerti apa saja ajaran kekristenan itu. Nah, kemudian kenapa pentingnya? Karena memang menegaskan identitas orang percaya. Sehingga jelas warna iman kita. Orang-orang di luar sana juga percaya ada Allah, ada Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, sampai sini mungkin ada kesamaan secara general, secara umum. Tetapi tentu ada hal-hal yang unik, ada hal-hal yang khusus yang membedakan kekristenan dari keyakinan yang lain. Nah, di dalam pengakuan iman Nisea itulah ketika Anda membaca, Anda mempelajari yang dirumuskan dalam kalimat-kalimat kredo berupa pengakuan yang singkat ajarannya tetapi berakar dari kitab suci, Anda bisa menegaskan identitas Anda sebagai pengikut Yesus, sebagai seorang pengikut Kristen, sehingga Anda memiliki warna yang jelas, tidak abu-abu, ya kan? Seringkali hari-hari ini demi penerimaan sosial mungkin, demi pertemanan dan lain-lain, kita kerap kali tidak berani menegaskan identitas iman kita. Padahal kitab suci jelas menyatakan warna kita harus jelas sebagai seorang pengikut Kristus. Walaupun di saat yang sama tentu bukan berarti kita bermusuhan, kita tidak berkawan dengan orang yang berbeda iman, kita harus tetap berkawan, itu ajaran kitab suci. Tetapi warna iman kita jangan sampai tidak jelas. Ketiga, kenapa penting ya? Karena itu memagari kita dari ajaran-ajaran sesat. Di luar sana ada banyak ajaran yang menyimpang. Di luar sana ada banyak ajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci. Ketika Anda mengerti, memahami berdasarkan kitab suci yang kemudian ditegaskan dalam pengakuan iman,
Anda sedang memagari diri Anda dari ajaran-ajaran sesat itu. Sehingga Anda tidak mudah disesatkan, Anda tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran tidak jelas. Keempat, kenapa pengakuan iman itu begitu penting? Ya, sebagai bahan untuk Anda bersaksi, menyaksikan tentang Kristus, karena kita punya panggilan yang sama. Yang itu bukan hanya tugasnya pendeta, tugasnya penginjil, tugasnya majelis, tetapi tugas setiap orang percaya untuk menyaksikan tentang siapa Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah melepaskan kita, memindahkan kita dari gelap menuju terangnya yang ajaib untuk menyaksikan, menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Nah, kalau saya membaca dalam tulisan seorang pemimpin gereja Koptik, Baba Senuda III, dalam bukunya Konun Al-Iman, kalau kita memperhatikan pengakuan iman manusia itu ada 7 pokok bagian, ya kan? Ada 7 ajaran yang penting di dalam iman Kristen yang ditegaskan di sana. Yang pertama itu tentang wahdaniyatullah, tentang keesaan Allah, wahdaniyah, tentang keesaan Allah. Yang kedua tentang aqidatus salusil khutus, ajaran ketritunggalan. Tritunggal itu adalah dasar atau ajaran primer dalam iman Kristen yang tidak bisa ditawar-tawar. Sebagaimana keesaan Allah itu ajaran yang dasar primer tidak bisa ditawar, demikian juga ketritunggalan itu ajaran yang dasar yang primer tidak bisa ditawar. Walaupun akhir-akhir ini ada orang mengaku Kristen tetapi menolak Trinitas, ini aneh. Padahal kitab suci jelas menyatakan ajaran itu. Tetapi orang-orang yang sok tahu ini menyangkali, menganggapnya tidak sesuai dengan kebenaran, bertentangan dengan keesaan Allah. Ini kan orang-orang yang belum mempelajari kitab suci secara utuh, kemudian langsung menyimpulkan saja. Yang ketiga, aqidatut tajassud, ajaran tentang inkarnasi, tentang penjelmaan sang firman menjadi manusia. Nah, ini keunikan pewahyuan Allah dalam iman Kristen, yaitu sang firman logos sak egeneto, firman itu menjadi daging. Wal kalimatu soro jasadan, firmannya menjadi manusia. Ini keunikan yang tidak kita jumpai dalam keyakinan-keyakinan yang lain. Iman Kristen tidak pernah mempercaya ada manusia diangkat menjadi Allah, jadi Tuhan. Tidak ada itu. Itu fitnah. Itu hanya orang-orang yang tidak mengetahui intisari ajaran iman Kristen. Iman Kristen mengajarkan bahwa Allah melalui firman-Nya berinkarnasi menjadi manusia. Karena itu Yesus adalah kalimatul hayat, firman yang hidup, yang kemudian menjadi manusia. Ini yang ditegaskan dalam pengakuan iman manusia didasarkan atas kitab suci sendiri. Yang keempat adalah ajaran tentang aqidatul ma'mudiyah, ajaran tentang pembaptisan dan pengampunan dosa, limakfiratal khotoya, tentang pengampunan dosa. Yang kelima, aqidatu qiyamatil amwat, ajaran tentang kebangkitan orang mati. Kitab suci jelas mempercayai bahwa hidup itu bukan hanya dalam dunia ini saja. Hidup itu juga berlanjut setelah manusia mengalami kematian secara fisik. Hidup dalam alam kekekalan. Lah pertanyaannya, kita setelah meninggalkan tubuh kita secara fisik ini, kita ada di mana posisi kita? Apakah Anda punya keyakinan akan posisi saudara setelah saudara mengalami kematian? Ini adalah pertanyaan besar yang ditanyakan oleh manusia di sepanjang zaman. Dan manusia memiliki tanda tanya besar, apa dan bagaimana hidup setelah kematian ini. Tetapi dalam kekristenan, Yesus mengajarkan hal yang tegas. Hidup setelah kematian bukan lagi misteri. Yesus berkata di atas salib itu kepada penjahat yang kemudian percaya kepadanya. Ketika penjahat itu berkata, Tuhan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Artinya penjahat ini yang dulunya, awalnya, menyangkal, menghina, mengejek Yesus, tetapi kemudian karena karya Roh Kudus ia sadar. Dan kemudian ia menerima kemesiasan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Today, al-yaum, hari ini, engkau bersama aku di Firdaus. Ini jaminan, saudara. Mana ada seorang nabi, nabi besar seperti Abraham, nabi besar seperti Musa, nabi besar seperti Elia, yang berani berkata, today, hari ini, engkau bersama aku di Firdaus. Tidak ada. Kenapa? Karena mereka hanya manusia. Mereka bukan pemilik surga. Nah, tentukan pertanyaan besar kalau Yesus berkata kepada orang itu yang disalib di sebelahnya, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Siapa yang berani berkata demikian jikalau ia bukan pemilik dan pencipta surga itu sendiri? Karena itu ia berani
berkata demikian, hari ini kau bersamaku di Firdaus. Dan perkataan Yesus itu dibuktikan benar melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Kalau Yesus tidak bangkit dari orang mati, kita bisa berkata, oh mungkin Yesus hanya berhalusinasi di atas salib karena mengalami penderitaan yang begitu hebat, kekurangan darah, mungkin dia mulai mengelantur. Tetapi melalui kebangkitan dari kematian, maka segala pengajaran, pernyataan-pernyataannya itu dibuktikan benar. Nah, karena itu kita melihat ini kepastian. Kebangkitan orang mati, jaminan keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Nah kemudian, ajaran apa lagi? Dalam pengakuan iman itu ada ajaran tentang Aqidatul Maji'us-Tsani, kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sesuai dengan pernyataan kitab suci, Yesus itu akan datang yang kedua kalinya sebagai Raja di atas segala raja. Anda bisa melihat dalam kitab Injil, Yesus menyatakan apabila anak manusia datang di atas awan-awan dengan malaikatnya dalam segala kemuliaan dan kebesarannya. Ini pernyataan yang sudah dinyatakan dalam kitab Daniel tentang Bar-Enas, sang anak manusia, dengan segala kemuliaannya di mana segala kaum, bangsa, dan bahasa akan sujud menyembah kepadanya. Nah ini ditegaskan dalam pengakuan imanusia. Jadi bukan ciptaan Bapak Gereja. Sekali lagi pengakuan imanusia itu bukan ciptaan Bapak Gereja, tetapi Bapak Gerejanya merumuskan saja apa yang sudah diajarkan kitab suci dalam bahasa kredo, dalam bahasa pengakuan. Nah tentu kalau bahasa pengakuan itu kan berbeda dengan bahasa narasi. Bahasa narasi itu kan lebih panjang, ya kan? Tetapi bahasa pengakuan lebih singkat, padat, tetapi menyentuh kepada intisari dari apa yang ingin dinyatakan dalam pengakuan tersebut. Nah kemudian yang ketujuh itu tentang apa? Tentang gereja yang Al-Kanisatul Wahidatun, tentang gereja yang satu. Di bawah kolong langit itu gereja satu, tubuh Kristus yang satu. Karena percaya kepada dia sebagai Sang Juru Selamat, kepala gereja yang menaungi, yang memimpin, yang memiliki gereja Tuhan itu. Jadi dalam perspektif ini, saya sendiri mempercayai, meyakini gereja yang satu itu menunjuk spirit iman yang sama. Di mana mereka yang percaya ketuhanan Yesus, percaya apa yang dituliskan dalam pengakuan iman Nisea ini, mereka adalah satu tubuh Kristus. Sekalipun mungkin denominasinya, organisasinya bisa berbeda-beda, tetapi spirit imannya satu iman, satu Tuhan di dalam Dia, Sang Juru Selamat kita. Nah ini adalah intisari ajaran dalam pengakuan imanusia yang harus dipahami oleh setiap orang percaya. Jangan sampai kita mengaku Kristen tetapi kita tidak mempercayai pengakuan imanusia itu. Nah dalam pengakuan imanusia itu tentu saya tidak bisa menyampaikan secara langsung ya di dalam tayangan video ini. Mungkin dalam kesempatan yang lain saya akan menjelaskan, bicara lebih jauh membahas dari pengakuan imanusia ini. Di sana ada ungkapan nu'min bi ilahin wahid, kami percaya kepada Allah yang esa. Ini salah satu contoh ajaran primer dalam iman Kristen, bahwa asas ketuhanan atau prinsip ketuhanan iman Kristen itu adalah ketauhidan. Jangan sampai Anda mengaku Kristen tetapi Anda mempercayai ada Tuhan-Tuhan yang lain, ada sembahan-sembahan yang lain. Kitab suci jelas menyatakan dalam 1 Korintus 8 ayat yang keempat, kalau kita baca dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab, di sana dinyatakan oleh Rasul Paulus, rasul yang seringkali dianggap pencipta ajaran Tritunggal katanya, padahal ini fitnah, orang yang jelas tidak memahami kitab suci. Paulus sendiri menegaskan kepada jemaat di Korintus, bagi kita, ya kan, tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Kalau Anda baca terjemahan bahasa Arab, tentu apa kira-kira yang tertulis di sana? Wa la ilaha illallahul ahad. Tidak ada ilah yang lain. La ilah. Tidak ada ilah yang lain. Illallah, kecuali Allah yang esa. Ini ajaran iman Kristen. Nah bagaimana dengan Trinitas? Nanti kita akan belajar lebih jauh. Tetapi satu hal yang saya tegaskan bahwa asas atau prinsip ketuhanan dalam kekristenan itu adalah monoteisme. Karena itu kami umat Kristen di Indonesia itu sepakat dan mempercayai, mengakui hal yang sama, butir pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada yang lain selain Dia, Dia adalah satu-satunya. Nah karena itu Anda pahami, ya kan, Anda minimal Anda baca dulu. Anda menonton tayangan ini, setelahnya Anda lihat browsing di Google, klik pengakuan iman Nisea, Anda baca,
Anda pelajari, Anda renungkan, Anda resapi, di sana Anda akan melihat intisari ajaran iman Kristen yang Anda harus tahu, sehingga Anda tidak mudah dibodohi, tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran di luar sana, tetapi Anda berakar teguh dalam iman Anda kepada Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, dalam kesempatan yang lain nanti kita akan lanjutkan ya pembicaraan ini jika Tuhan mengizinkan untuk kita kembali membahas tentang hal ini. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.